Halo hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Usfatina dengan NIM 2402012112030 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Saya akan membawakan sebuah penjelasan terkait sumber daya genetik mikrobia sebagai bahan pangan. Nah, apa itu sumber daya genetik mikrobia sebagai bahan pangan? Sumber daya genetik mikrobia sebagai bahan pangan merupakan materi genetik yang terkandung di dalam mikroorganisme seperti misalnya pada bakteri, jamur, ragi atau yeast, dan juga archaea. Nah, salah satu pemanfaatan dari SDG mikrobia sebagai bahan pangan ini yaitu pemanfaatan mikroba yang digunakan dalam fermentasi makanan. Nah, mikroba telah lama digunakan sejak zaman dahulu untuk membantu dalam fermentasi suatu produk baik dalam makanan maupun minuman. Salah satu contohnya yaitu pembuatan roti sourdough. Lalu, apa itu sourdough? Sourdough merupakan suatu adonan yang terbuat dari campuran tepung terigu dan air dengan mikroorganisme berupa bakteri asam laktat. Biasanya yang digunakan adalah Lactobacillus sanfranciscensis yang berasal dari penambahan bakteri yang telah diketahui jenisnya atau bakteri tertentu yang tumbuh secara alami terdapat pada tepung yang telah digunakan. Selanjutnya, bagaimana cara membuat sourdough? Pembuatan sourdough diawali dengan menyiapkan alat dan bahan seperti tepung terigu, air, dan juga wadah. Kemudian, masukkan air dan juga tepung terigu ke dalam wadah dengan perbandingan 1:1 atau 50:50. Lalu, adonan diaduk hingga merata tanpa ada yang menggumpal. Jar kemudian ditutup dan adonan diinkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam diinkubasi, sourdough diberi nutrisi, yaitu diambil adonan sourdough yang difermentasi pada hari sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan substrat berupa tepung dan air hangat dengan perbandingan 1:0,5:0,5. Perlakuan feeding atau pemberian nutrisi pada sourdough dilakukan hingga hari keempat. Apabila volume sourdough telah mengalami peningkatan 2-3 kali dari volume awal dan pada adonan terdapat gelembung udara, maka sourdough siap digunakan. Dalam hal ini, aroma asam segar yang terbentuk pada sourdough merupakan parameter yang baik untuk melihat kualitas sourdough yang dihasilkan. Sourdough dapat digunakan dalam jangka panjang apabila diperlakukan dengan baik, seperti pemberian nutrisi pada setiap harinya. Tujuan pemberian nutrisi tersebut adalah agar mikroba yang ada tetap hidup dan tidak akan kekurangan nutrisi untuk pertumbuhannya. Lalu, apa manfaat dari sourdough? Manfaat utama menggunakan sourdough yaitu tingkat pembusakan roti yang lebih rendah, penundaan stalling, meningkatkan nilai gizi produk, indeks glikemik yang lebih rendah untuk roti, dan mampu menurunkan daya cerna pati. Manfaat lain dari sourdough yaitu mudah dicerna oleh tubuh karena selama proses fermentasi, berbagai mikroorganisme mengubah senyawa pada roti menjadi senyawa yang lebih sederhana. Penggunaan sourdough pada roti dapat menghasilkan tekstur yang empuk karena beberapa mikroorganisme dalam sourdough dapat menghasilkan pelembab seperti trehalose yang dapat mencegah retrogradasi pati pada roti dan menjaga keempukan roti lebih tahan lama. Selain itu, sourdough juga dapat menyehatkan tubuh karena selama proses fermentasi banyak enzim yang bermanfaat baik untuk kesehatan, salah satunya yaitu baik untuk kesehatan usus, kemudian menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga kadar glukosa darah, sebagai anti kolesterol, anti kanker, dan antioksidan bagi tubuh seseorang. Nah teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung waktu. Itulah penjelasan singkat terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik mikrobia sebagai bahan pangan. Salah satunya yaitu dalam pembuatan roti sourdough yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus sanfranciscensis dengan manfaatnya dalam bidang kesehatan dan juga industri pembuatan roti dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.